Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari Ahad ini di kajian pagi kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara online dalam rangka menuntut ilmu agama, khususnya mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa namanya, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas salah satu hadis yang termaktub dalam hadis Arba'in, yaitu hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23, yaitu hadis Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Sahabat ini, yaitu Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, memang bukan seorang sahabat yang terkenal, tetapi ketika beliau memiliki kedudukan sebagai seorang sahabat, maka kedudukan itu adalah kedudukan yang sangat tinggi, melebihi kedudukan manapun, bahkan melebihi kedudukan imam, kedudukan tabi'in. Kedudukan tertinggi setelah para nabi adalah sahabat. Makanya sebuah kekeliruan apabila kita mengatakan atau ketika menyebut Ali dengan mengatakan Imam Ali, maka menisbatkan gelar imam kepada Ali bin Abi Thalib adalah sebuah kesalahan, karena hal ini terkait dengan akidah Syiah yang meyakini Ali salah seorang imam yang 12 yang mereka anggap maksum, lebih mulia daripada malaikat dan para nabi. Jadi ada kaitan dengan ideologi. Makanya kita tidak perlu mengatakan Imam Ali, cukup mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa cirinya dia sahabat? Cirinya seorang itu sahabat, di akhir namanya selalu kita mengatakan radhiyallahu an. Apakah boleh kita mengatakan radhiyallahu an kepada selain sahabat? Boleh. Tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, untuk membedakan antara sahabat dengan selain sahabat, untuk membedakan antara sahabat Rasulullah dengan selain sahabat, ya. Bagaimana seorang Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwa
Mereka adalah orang yang paling alim. Mereka adalah sumber ilmu. Mereka adalah rujukan dalam memahami agama. Kalau bukan kepada mereka, kami merujuk kepada siapa lagi? Kami merujuk dalam memahami, dalam mendapatkan sumber agama dan memahaminya. Ya, dan itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Sehingga kita sebagai ahlus sunnah, ya, kita sebagai ahlus sunnah cukup mengatakan Abu Malik, ya, Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bahkan kita Imam Ahmad rahimahullah taala, seorang berkedudukan sahabat lebih baik daripada seorang tabi'in walaupun mengamalkan seluruh amal soleh dalam Islam. Jadi ketika dua orang dibandingkan kedudukannya di sisi Allah, yang satu sahabat, dia sahabat tapi amalnya minim. Yang lain tabi'in dan dia mengamalkan seluruh amal soleh dalam Islam. Maka kedudukan sahabat tetap lebih baik daripada seorang tabi'in yang mengamalkan seluruh amal soleh dalam Islam. Kedudukan sahabat sangat tinggi. Sampai Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, saya yakin seluruh sahabat Rasulullah pasti masuk surga. Tapi yang sahih yang diterjih oleh Syekhul Islam, tidak semua sahabat dijamin surga. Dipastikan surga. Kecuali yang dipastikan oleh dalil. Seperti misalnya al-ashra mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dikabarkan dan dipastikan masuk surga. Ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selainnya, kita katakan mereka lebih dekat kepada surga dibanding generasi setelah mereka, ya, karena sahabat kedudukannya sangat tinggi. Kemudian, ya, ketika dia seorang sahabat, siapapun walaupun terkenal atau tidak terkenal, kita harus memuliakan sahabat Rasulullah. Karena kita belajar para jamaah memuliakan seorang muslim bukan karena eh, kedudukan secara sosial. Islam mengajarkan kita memuliakan seorang karena ketakwaannya, karena amalnya. Inna akramakum indallah atqakum. Dan sahabat adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kita harus muliakan sahabat siapapun itu, walaupun kita tidak mengenalnya. Ya, berapa jumlah sahabat diprediksi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Isabah, eh, jumlah sahabat kurang lebih 120 ribu orang, ya, 120 ribu orang. Dan itu yang hadir pada saat Hajatul Wada. Bisa jadi lebih dari itu, ya, karena bisa jadi dan bisa dipastikan ada sahabat yang tidak ikut haji pada saat itu. Karena haji itu adalah saat itu haji pertama dan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau melaksanakan ibadah Hajatul Wada dan diestimasi perkirakan jumlah sahabat pada saat itu kurang lebih 120 ribu orang lebih. Nah, kemudian ketika dengan Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau kita tahu bahwa salah seorang sahabat namanya Al-Haris, berarti sunnah memberi nama anak dengan nama sahabat, yaitu salah satunya adalah Al-Haris. Termasuk sunnah Nabi SAW memberi nama yang merupakan kewajiban seorang ayah memberi nama, ya, dengan nama Nabi, ya, dengan nama sahabat. Jadi kalau kita ingin punya nama anak misalnya siapa ya? Nama sahabat, oh Al-Harith. Oh, ada nama sahabat yang bernama Al-Harith bin Asim. Al-Harith, ya. Begitu. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Abul Haris meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, kullun nasi yagdu faba'i'hun nafsah famu'tiquha au mubiquha, rawahu Muslim." Rasulullah SAW bersabda, ya, at-tuhur syatrul iman. Suci itu bagian atau sebagian dari iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah akan memperberat timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan bacaan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi seluruh apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu salat itu apa? Salat itu cahaya. Sedekah itu bukti. Sabar itu sinar. Al-Quran akan menyelamatkanmu atau akan mencelakakanmu. Setiap hari manusia lah yang akan menentukan nasibnya di akhirat. Apakah dia yang akan menyelamatkannya, dirinya sendiri, atau yang akan menjerumuskan dan membinasakan dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Muslim. Para jemaah sekalian, mari kita simak dengan baik pelajaran-pelajaran penting yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, makna bersuci. Para ulama berbeda pendapat makna bersuci di sini. Ada yang mengatakan bersuci maknanya bertauhid. Karena memang pensuci terbaik hati adalah tauhid, ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi pensuci hati terbaik adalah tauhid, ikhlas. Mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ada yang mengatakan di sini bersuci maknanya wudhu, ayat tahuril salah. Karena ketika sholat saja tanpa wudhu tidak sah. Demikian pula wudhu tidak harus sholat. Jadi dia saling berkait satu sama lain. Jadi separuhnya sholat wudhu. Ya, makanya dia dikatakan separuhnya iman. Iman di sini yang maksud adalah sholat. Berarti iman adalah amal. Dan Allah menamakan amal, sholat dengan iman. Berarti orang kalau beriman berarti harus beramal. Terutama apa? Sholat. Kalau ada orang tidak sholat berarti dipertanyakan imannya. Allah Jalla wa'ala menamakan sholat dengan iman. Allah Ta'ala katakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya apa? Menyia-nyiakan salat
kalian. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya yaitu salat kalian. Lihat Al-Baqarah ayat 143. Allah menamakan salat dengan kata iman. Berarti ketika ada orang mengaku beriman, maka dia harus beramal. Maka amal terpenting di sini adalah salat. Maka kalau ada orang mengaku beriman, mengaku muslim, tetapi tidak salat, maka dipertanyakan imannya. Tapi ada juga yang menjelaskan maksud dari itu bukan itu, tapi lebih luas daripada atau lebih umum dari sekedar menafsirkan tahur dengan tauhid atau menafsirkan tahur dengan wudhu. Para ulama ada yang menjelaskan lebih luas dari itu. Kata mereka, hadis yang mulia ini ya mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu harus mengandung dua unsur utama. Unsur yang pertama adalah takhliyah. Yang kedua, at-tahalli atau tahliyah. Ya, makanya ada ungkapan yang mengatakan at-takhliyatu qabla tahalli. Jadi yang pertama, unsur yang pertama, jadi sebagian dari agama kita, sebagian dari iman, adalah upaya membersihkan dulu. Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, kita harus melakukan pembersihan dulu. Namanya takhliyah, at-takhliyah. Jadi sebelum kita bertauhid, kita harus bersihkan diri kita dari syirik. Buktinya contoh misalnya, ya, dalil bahwa kita harus membersihkan diri dari syirik, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah yaitu surah 256, di sana Allah mengajarkan prinsip Islam. Jadi sebelum kita bertauhid, sebelum kita beriman, kita harus kufur dulu kepada selain Allah. Jangan dulu beriman kepada Allah sebelum kufur kepada selain Allah Jalla wa ala. Apa kata Allah? فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. Allah tidak mengatakan wa yu'min billah dulu, tapi siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Jadi belum ya apa-apa langsung iman, tidak, tapi kufur dulu kepada tagut. Itu namanya takhliyah. Bersihkan diri kita dulu dari kufur sebelum beriman. Percuma kalau beriman tapi masih berbuat kufur. Nah, inilah kesalahan kita. Kesalahan umumnya kaum muslimin. Sudah hijrah tapi tidak ada pembersihan. Dan ini prinsip para jemaah sekalian. Prinsip Islam, jangan bertauhid kalau belum bebas dari syirik. Tapi enggak, kita ini muslim tapi ziarah kubur, ya, ke makam-makam wali yang katanya wali, berbuat syirik ini, berbuat syirik itu, padahal muslim. Padahal harusnya at-takhliyah, bersihkan dulu dari syirik sebelum bertauhid. Ada muslim tapi berbuat bid'ah, melakukan perkara ini, menganut akidah ini yang tidak ada contoh jadi Rasulullah SAW, mengamalkan ibadah ini, mengamalkan ini, ritual ini, padahal tidak ada contoh Rasulullah SAW lah. Harusnya kita membebaskan diri dari bid'ah dulu sebelum mengikuti sunnah. Begitu cara yang benar begitu. Jadi jangan mengikuti sunnah, ya kan? Karena Islam itu sunnah, tuntunan Nabi alaihissalam. Kalau bukan tuntunan Nabi, ya bukan Islam. Makanya kata Imam Barbahari Allah taala dalam Syarh Sunnah, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu adalah Islam. Artinya Islam itu tuntunan Nabi. Kalau tidak ada tuntunan, ya bukan sunnah, bukan Islam. Jadi jangan dulu masuk Islam, jangan dulu masuk ke dalam
tuntunan Nabi dan sunnahnya kalau kita masih berinteraksi dengan bid'ah. Bersihkan diri dari segala yang tidak ada contohnya, akidah, ibadah, muamalah. Nggak ada lagi tuh. Yang ada tuntunan Nabi, contoh Rasulullah. Itu aja yang menjadi acuan kita. Nah, baru kita mengamalkan sunnah. Jauhi yang tidak ada contohnya. Itu cara yang benar dalam beragama. Sama juga dengan at-takhliyah, yaitu dari semua yang haram. Dari maksiat. Gak usah dulu berbuat taat. Gitu lah. Melakukan ketaatan, taat tapi masih suka bohong. Taat tapi masih suka menipu. Taat tapi masih suka gibah. Buat apa Anda ngaji? Gitu lah. Ini hadis ini luar biasa pelajarannya. Anda kalau Anda sudah ngaji, mendingan stop dulu ngajinya, perbaiki dulu lisan Anda, perbaiki dulu akhlak Anda, perbaiki dulu mulut Anda. At-takhliyah, hindari maksiat, apalagi terkait dengan kezaliman kepada manusia. Jadi orang tuh yang baik dulu, baru kita bicara ibadah, ketaatan, ngaji. At-takhliyah, bersihkan diri kita dari kejelekan. Kalau sudah bersih dari kejelekan, dari keburukan, sudah bersih secara umum, baru kita belajar menjadi orang baik. Itu dulu. Jauhi keburukan. Kalau sudah jauh dari keburukan, baru belajar berbuat baik. Belajar jadi orang baik. Ini yang Nabi ajarkan. Dan makna ini yang sahih. Yaitu at-takhliyatu qabla tahalli. Muslim yang baik itu, sebelum menjadi muslim, ya, sebelum bertauhid, sebelum mengamalkan sunnah, sebelum menjadi orang yang taat, ya, dekat dengan segala yang halal, dia harus bersihkan dirinya dari syirik dulu, dia harus bersihkan dirinya dari bid'ah dulu, dia harus jauhi segala perkara yang haram. Itu setelah itu baru dia bertauhid, mengikuti sunnah, ya. Kalau ini dilanggar, diabaikan prinsip ini, maka agama kita menjadi kacau. Agama kita menjadi tidak jelas. Terjadi kerancuan. Dan itu banyak terjadi. Karena apa? Tahliyahnya tidak dilakukan dulu. Kalau bahasa yang lain adalah at-tasfiyatu qabla tarbiyah. Bersihkan dulu sebelum kita mendidik diri kita menjadi orang baik. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata, walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah, ya, akan memperberat timbangan. Para jemaah sekalian, hadis ini menetapkan adanya timbangan amal. Bahwa setiap amal kita, semua amal kita akan ditimbang oleh Allah untuk menunjukkan keadilan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah katakan surah Al-Anbiya ayat 47. Allah katakan, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsum syai'a. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak. Dan tidak ada seorang pun yang terzolimi. Ya, jadi betul-betul yang merupakan amalnya akan ditimbang. Yang bukan amalnya tidak ditimbang. Ya, apa? Dan akhir Allah katakan, wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan menghisap. Cukup kami adalah, ya, yang sempurna dalam menghisap dan menimbang amalan-amalan manusia. Dan di sini Nabi alaihissalam mengajarkan kita untuk apa? Dalam beramal, kita berupaya amalan kita dapat memperberat timbangan. Jadi sahih kalau seandainya seorang beramal, mengamalkan ini, mengamalkan amal kebaikan itu, untuk apa Anda beramal ini? Untuk memperberat timbangan. Dalam itu, dalam doa, dalam harapan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kebaikanku pemberat timbangan amalku, ya Allah. Itu sahih. Karena lihat Nabi, contoh amal adalah alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin berat timbangan amal kita, banyak bertahmid kepada Allah. Jangan pernah mencaci maki Allah. Jangan pernah membiarkan lisan kita kotor. Lisan kita
lisan yang tidak baik, tutur katanya. Di sini kita belajar hadis Nabi alaihissalam, orang yang baik itu selalu berucap alhamdulillah dalam keadaan apapun, ya. Karena orang yang selalu bertahmid kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka, nanti timbangan amalnya akan Allah perberat. Jadi kita dalam keadaan suka, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matus salihat. Dalam keadaan berat, dalam keadaan menghadapi ujian yang berat, tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Dengan harapan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kalau dalam keadaan suka, kita mengucapkan alhamdulillah agar Allah menguatkan kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan duka, kita mengucapkan alhamdulillah, kita berharap agar Allah memperkuat kesabaran dan ketabahan kita. Itu yang kita harapkan. Tanpa pertolongan Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan bisa menjadi hamba yang bersyukur. Tanpa pertolongan Allah di saat menghadapi ujian yang berat, kita tidak akan pernah menjadi orang yang sabar. Makanya contoh Nabi alaihissalam adalah beliau selalu bertahmid dalam keadaan apapun. Makanya kita para jemaah, mungkin amal kita minim, ya. Kebaikan-kebaikan kita di dunia tidak maksimal, tapi minimal. Jangan pernah lepas lisan kita dari tahmid. Tetap ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun, sedih, senang, gembira, suka, duka, sehat, sakit, selalu ucapkan alhamdulillah. Karena yang paling suka dipuji adalah Allah Jalla wa'ala. Orang yang banyak bertahmid, insya Allah timbangannya akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu timbangan amal. Kemudian juga Nabi bersabda, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Di sini ada penjelasan yang lebih detail, yaitu ada perpaduan antara bacaan alhamdulillah dan subhanallah. Tahukah Anda para jemaah, itulah tauhid. Yaitu apa? Tauhid itu artinya tanzihullahi amma la yaqim amma la yaliqu bih. Pertama, tauhid itu adalah mensucikan Allah Jalla wa'ala dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu mengandung dua unsur utama. Yang pertama, kita harus mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nanti kita jelaskan apa saja yang kita lakukan dalam mensucikan Allah dari segala sesuatu. Itu namanya tasbih. Apa itu tasbih? Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah Jalla wa'ala. Tanzihullahi Jalla wa'ala amma la yaliqu bih. Ya, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah. Itu pondasi utama tauhid. Yang pertama. Yang kedua apa? Pondasi utama tauhid yang kedua adalah isbatul kamali lillah. Menetapkan kesempurnaan hanya bagi Allah. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Jalla wa ala. Ya, jadi kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Nggak boleh. Yang sempurna secara mutlak hanya Allah Jalla wa ala. Itu namanya tauhid. Ya, baik. Sekarang mensucikan Allah. Pondasi utama tauhid mensucikan Allah Jalla wa ala. Makanya subhanallah alhamdulillah adalah simbol tauhid. Ungkapan tauhid. Subhanallah mensucikan Allah. Apa yang dilakukan pertama? Pertama adalah tanzihullah Jalla wa ala, ya, tanzihullah subhanahu wa ta'ala an sifatin naqs. Mensucikan Allah dari sifat yang identik dengan kekurangan, kelemahan. Sifat yang identik dengan kelemahan, dengan kekurangan. Apa contohnya? Tidur, ngantuk, ya. Itu sifat kurang itu bagi Allah Jalla wa ala. Makanya Allah meniadakan sifat itu dari Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah mengalami ngantuk dan tidak pernah tidur.
Jadi bagaimana kita mensucikan Allah? Dari sifat yang identik dengan kelemahan dan kekurangan. Juga dalil Al-Quran, yaitu Al-Furqan ayat 58. Allah meniadakan dari dirinya apa? Sifat apa? Mati. Allah itu baqa, abadi, hayyul qayyum, maha maha hidup, abadi. Makanya Allah katakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Allah dari yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kalau mati berarti nggak sempurna. Makanya nggak boleh kita menyembah Isa karena dia mati. Karena dia mati. Apapun lah yang dikatakan, diklaim dia sebagai ini Tuhan, Tuhan ini itu, oke, apa yang menjadi dia, apa buat dia layak disembah kalau dia mati? Dia pergi diangkat ke langit betul, tapi dia kembali lagi di akhir zaman untuk dimatikan oleh Allah. Nabi Isa harus mati. Sekarang dia masih hidup. Ya, manusia yang umurnya paling panjang, Nabi Isa alaihissalam. Dia ada di langit, tapi dia hidup, ya. Tapi dia hidup eh, dengan kehidupan dunia, bukan kehidupan barzakh yang dialami oleh para nabi yang lain. Dan dia tinggal di langit kesekian sebagai hadis Isra dan Mi'raj. Ya, karena Nabi ketika Mi'raj itu ketemu Nabi Isa alaihissalam di langit. Dan dia nanti di akhir zaman dia akan ditugaskan oleh Allah turun membunuh Dajjal, kemudian menghancurkan salib, kemudian membasmi babi yang banyak dimakan oleh orang-orang Kristen. Ya, karena Nabi Isa tidak pernah makan babi, tapi pengikutnya yang mengklaim sebagai pengikutnya, penyembahnya makan babi, tidak mengharamkannya. Ya, aneh, ada paradoksi di sana, kontradiksi. Dan apa namanya, dan dia diturunkan ke dunia untuk apa? Untuk mati, ya, untuk dimatikan, dipisahkan antara jasadnya dengan rohnya, antara jasadnya dengan rohnya. Nah itu, jadi buat apa kita nyembah Isa kalau dia mati? Siapa yang tidak akan pernah mengalami kematian? Hanya Allah. Malaikat mati, ya, semuanya mati. Makanya kata Allah Jalla wa Ala, ya, kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan mengalami kepunahan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hanya Allah yang akan abadi. Jadi kalau karena Allah yang abadi, harusnya hanya Allah yang kita ibadahi, yang kita sembah. Gak usah kita mengklaim bahwa yang Tuhan itu, dewa ini, dewa itu, Siddhartha Gautama. Lalu mereka semua mati kok. Pakailah logika. Pakai logika. Agama itu dalil, bukan dogma, bukan doktrin. Ya, makanya sesat. Kita ini diminta oleh Allah mengikuti wahyu. Wahyu. Yang bukan wahyu, agama yang ada di Syiah. Itu sudah doktrin itu. Sama dengan Kristen, di mana perjanjian baru itu sudah, ya, menjadi firman-Nya Paulus. Kalau sudah berubah kitab suci, bukan lagi wahyu, firman Tuhan yang asli, udah itu sesat itu. Nggak ada lagi apa namanya keselamatan. Para jamaah sekalian, keselamatan itu identik dengan hidayah. Hidayah itu identik dengan dalil. Jadi tiga ini terkait. Selamat, hidayah, dalil. Kalau orang yang selamat, dia harus mendapatkan hidayah. Kalau ingin mendapatkan hidayah, dia harus mengikuti dalil. Nggak mungkin kita selamat dunia akhirat kalau tidak mendapatkan hidayah. Dan tidak mungkin kita mendapatkan hidayah kalau tidak mengikuti, ya, kalau tidak mengikuti, ya, eh, tidak mengikuti dalil. Coba lihat para jamaah. Al-Quran mengatakan kalau kita ingin selamat mengikuti petunjuk, hidayah. Kalau ingin mengikuti petunjuk, harus mengikuti dalil. Ya, apa kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Saba? Lihat Saba ayat 50. Jadi ingin selamat ya harus mengikuti petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasul. Petunjuk Rasul ya petunjuk Allah. Hidayah. Kalau ingin mendapatkan hidayah, ya mengikuti dalil. Dalil itu Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman sahabat. Lihat, kata Allah, Qul in dhalaltu
fa innama adhillu ala nafsi. Wa ini tadaitu fa bima yuha ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakan ya Muhammad, kalau aku sesat, ya karena diriku yang membuat diriku sesat. Tapi kalau aku mendapatkan hidayah karena aku mengikuti dalil, mengikuti wahyu. Lihat Allah Ta'ala surah Saba ayat 50. Wa ini tadaitu fabima yuha ilai. Jadi kalau saya mendapatkan hidayah karena apa? Karena mengikuti dalil. Jadi jangan pernah meninggalkan dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kenapa sih kita mengikuti dalil Al-Quran, hadis, sahabat Rasulullah dalam memahami keduanya? Karena disitulah petunjuk. Gak ada di tempat lain. Jangan cari-cari melalui filsafat. Jangan cari-cari hidayah melalui mantik. Jangan cari-cari dalil melalui ini dan itu, melalui apa. Kalau tidak sesuai Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan pemahaman sahabat, itu bukan dalil. Kalau bukan dalil berarti bukan petunjuk. Kalau kita mengabaikan dalil sama saja kita menjaga jarak atau meninggalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensucikan Allah dari sesuatu yang dapat mencederai kesempurnaan Allah. Tanzihullah Subhanahu wa taala anin naqs bi kamali. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang akan mencederai dan mengurangi kesempurnaan Allah. Contoh, lihat surat Qaf ayat 38. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Qaf ayat 38, "Walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Dan telah kami ciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya ada makhluk-makhluk yang juga aku ciptakan dalam 6 hari. Dan kami tidak merasakan keletihan sama sekali. Jadi Allah Jalla wa'ala menciptakan Allah yang besar ini tidak membuat Allah capek. Nah, capek ini adalah sifat yang mengurangi kesempurnaan. Ya, Allah makanya tidak boleh dikatakan Allah capek, Allah pelit. Makanya kata Yahudi, Yahudi itu orang yang paling kurang ajar. Pengkhianat mereka itu Yahudi itu. Dalam sejarah peradaban manusia, Yahudi itu orang yang paling pengecut. Yahudi itu adalah pengingkar. Nanti tidak heran kalau sekarang ada gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Enggak, lihat aja nanti yang pertama kali membatalkan, mengkhianati perjanjian pasti Israel. Terkenal dari dulu orang yang suka mengingkari janji itu Israel atau Yahudi. Kita lebih 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 pas kalau kita bilang mereka Yahudi bukan Israel. Enak sekali mereka dibilang Israel. Hah? Israel itu dalam bahasa Ibrani artinya hamba Allah. Mereka bukan hamba Allah karena mereka pelaku syirik. Mereka laisa abdan lillah. Jadi nggak perlu kita bilang Israel, kita bilang Yahudi. Ya, mereka itu pengkhianat, mereka itu pembohong, pengingkar janji. Ya, lihat betapa kurang ajarnya mereka pada Allah Jalla wa Ala. Mereka mengatakan Allah itu capek. Makanya kenapa mereka memuliakan hari Sabtu? Karena Allah, mereka dapati dalam kitab perjanjian lama mereka, ya, bahwa Allah itu menciptakan langit dimulai dari hari Ahad. Karena di sini dikatakan fisitati ayam, kami ciptakan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya selama 6 hari. Dari mana? Dari hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Lalu apa kata mereka? Di hari Sabtu Allah sudah selesai. Hari Jumat selesai Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Lalu di hari Sabtu lah Allah beristirahat karena Allah capek. Kurang ajar sekali mereka. La'anahullah, semoga Allah laknat mereka. Bagaimana mereka menjadi rujukan? Bagaimana ada orang bisa membanggakan Israel? Kalau dia yang membanggakan Israel punya anak kurang ajar, mau nggak? Bagaimana dia ngerasain kalau punya anak kurang ajar semua orang tua? Ini ada orang mengaku manusia, berani kurang ajar kepada Allah. Allah dibilang capek. Bahkan Allah dikatakan oleh mereka pelit, medit, pakir.
ya, bakhil. Apa kata-kata mereka? Yadullahi maglula. Allah itu pelit. Yadullah, Allah itu tangannya terbelenggu kata mereka. Luar biasa. Siapa yang menghina Allah? Yahudi. Jadi kalau ada di antara manusia menghina Allah Jalla wa'ala, mengolok-olok, menghina. Makanya peristiwa kejadian yang di Los Angeles itu, dikatakan katanya ada seorang artis menantang Tuhan, menantang Allah Jalla wa'ala. Allah balas dengan dibakar habis. Ribuan triliun mengalami kerugian Amerika Serikat. Ya, kita nggak tahu apa betul ada penghinaan. Yang pasti para jemaah, ya, kita tahu Amerika dominan, yang megang kekuasaan itu Yahudi. Yahudi, makanya dia membackup full terhadap Israel itu. Karena memang Yahudi itu menjadi acuan, pegangan. Ya, kalau di sini kita bilang oligarki gitu lah. Ya, yang memang ya bukan presiden, kekuasaan baru di tangan Yahudi. Ya, makanya syaratnya Presiden Amerika Serikat dia harus tunduk kepada Yahudi. Kalau enggak dia mati seperti John F. Kennedy. Jangan macam-macam, Yahudi itu luar biasa itu. Ya, Amerika mengklaim diri sebagai polisi dunia. Makanya presidennya syaratnya dia harus membela Israel dan jangan pernah, ya, membiarkan Palestina itu merdeka. Selama Amerika dikuasai oleh Yahudi, digenggam di bawah genggaman Yahudi, gak akan pernah ada namanya Palestina merdeka. Lihat berapa kali, kalau tidak ada veto Amerika, Palestina itu menjadi negara yang berdaulat. Tapi lagi-lagi vetonya Amerika. Lagi-lagi vetonya Amerika. Makanya betul apa yang dikatakan Presiden kita. HAM itu nggak berlaku bagi orang Islam. Bagi negara Islam itu nggak berlaku. HAM itu untuk melindungi negara-negara mereka, negara-negara kafir. Negara-negara yang loyal terhadap Israel. Jadi kita ini nggak usah lah gebelaga-belaga HAM-HAM. Ini itu, kita merujuk kepada Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada ajaran Islam, kita tidak akan pernah kecewa. Karena ini akan kita akan merasakan keadilan. Ya, keadilan itu ada dalam Islam. Kesetaraan ada dalam Islam. Nggak usah mencari-cari tempat yang lain. Ya, kita nggak usah membanggakan Amerika dengan ininya, dengan itunya. Itu ada dalam Islam. Segala kelebihan ada dalam Islam. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, Ahlus Sunnah la yahtajuna ila ghairihim, wa ghairuhum yahtajuna ila sunnah. Islam itu nggak butuh apa yang ada di luar Islam. Karena kelebihan itu ada. Islam itu sempurna. Kalau ada kelebihan, kesempurnaan di luar Islam, itu bagian dari Islam. Justru mereka yang membutuhkan Islam. Ya, mungkin mereka nggak pakai akidahnya, tapi mereka ambil ekonominya, atau mereka ambil politiknya, mereka ambil apapun yang merupakan kelebihan Islam. Jadi yang menjadi kelebihan-kelebihan mereka itu adalah Islam. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan orang-orang di luar Islam. Nah ini para jemaah sekalian. Nah kemudian yang ketiga, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupakan Allah dengan makhluk. An mumatsalatil makhluk. Jadi mensucikan Allah itu artinya apa? Ya, kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, gitu ya. Contoh misalnya, kita mengingkari Allah turun. Lalu apa kata mereka? Kalau Allah turun berarti Allah terbatas oleh ruang dan waktu. Loh, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita berada di sebuah ruangan, berarti kita dikepung oleh satu sisi depan, belakang, kanan, kiri. Itu makhluk. Kalau Allah Jalla wa'ala yang Anda yakini tidak seperti makhluk, berarti Allah la yudriku syai'. Allah tidak diliputi oleh siapapun, oleh apapun. Allah turun, ya. Jangan dibayangkan ketika Allah turun berarti Allah berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Hadis itu hanya menekankan kewajiban beriman kepada sifat Allah turun, sifatun nuzul. Nggak usah dibahas. Kalau Allah turun berarti Allah ya terbatas oleh ruang dan waktu. Gimana ceritanya? Karena kita membayangkan Allah seperti makhluk, berarti Anda tidak bertauhid. Makanya orang yang mengingkari sifat
tauhid sifat, tauhid asma wa sifat, bermasalah tauhidnya dia. Dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada orang mengingkari Allah bersemayam di atas arsy. Kata mereka, apa itu bersemayam di atas arsy? Katanya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berarti Allah itu butuh. Kalau seandainya arsy itu runtuh, berarti Allah jatuh. Loh, Anda menyamakan Allah dengan makhluk yang apa namanya? Yang betul-betul mengandalkan kursi. Karena arsy itu dalam bahasa Arab artinya singgasana. Singgasana raja itu namanya arsy, arsyul malik. Kita bayangkan Allah seperti raja. Kalau kursi atau singgasana itu hancur, jatuh si raja. Kita bilang, Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Allah bersemayam di atas ars. Kita wajib mengimaninya karena Allah berfirman, Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas ars. Bagaimana Allah bersemayam? Apakah Allah butuhkan ars atau tidak? Itu bukan urusan kita. Kewajiban kita beriman. Makanya ketika Malik Allah Ta'ala, al-iman wajib wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Kewajiban kita mengimani Allah bersemayam di atas arsy itu wajib. Mengimani Allah bersemayam di atas arsy itu wajib. Bagaimana Allah bersemayam? Apakah Allah butuh arsy? Apakah kalau tidak ada arsy Allah tetap bersemayam? Wallahu a'lam. Yang pasti Allah tidak butuh makhluk. Allah itu maha sempurna. Jalla fi'ulah. Nanya tentang sesuatu yang baru, yang aneh-aneh, itu namanya bid'ah. Gak perlu kita tanya. Kalau Allah bersemayam arsy, kalau arsy-nya runtuh, ketika misalnya Allah takdirkan arsy itu runtuh, berarti Allah bagaimana? Allah jatuh. Atau Allah bersemayam di atas apa? Apa yang kita bahas? Para jamaah sekalian, kalau kita ingin membahas, perhatikan, bahas sesuatu yang menebalkan iman. Bahas sesuatu yang melahirkan amal, itu adab. Pembahasan yang bermanfaat dan berkah. Kalau pertanyaan-pertanyaan tidak menambah amal, jangan ditanya. Contoh misalnya, Ustaz saya mau nanya, apa hukumnya sholat di bulan? Anda pernah ke bulan? Nggak pernah, ngapain nanya? Ya, saya ingin tahu Ustaz, misalnya, ini, nanya apa, nanya itu. Para jamaah sekalian, adab seorang muslim ketika bertanya atau mengkaji pembahasan apapun, pembahasan yang menambah iman, itu berkah. Pembahasan yang melahirkan amal, itu berkah. Kalau itu tidak menambah pembahasan kita, pertanyaan kita tidak menambah iman, tidak melahirkan amal, jangan pernah kita membahas, membuang-buang waktu. Wallahi sia-sia. Ya, seperti itu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haramnya kita menyamakan Allah dengan makhluk sebagaimana Allah tegaskan surah Syura ayat 11. Surah Syura ayat 11 Allah katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama, yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun. Syai', ya, nakira, ya, nakira fi fi siyakin nafi. Jadi nakira dalam konteks nafi itu artinya umum, tufidul umum. Ya, nakira ada syai'un tidak pakai alif lam, syai'un nakira fi siyakin nafi. Jadi nakira dalam konteks yang peniadaan, laisa kamitsl berarti umum, berarti tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tapi Allah menetapkan dalam waktu yang sama, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Berarti Allah punya pendengaran yang tidak sama dengan pendengaran makhluk. Berarti Allah punya penglihatan yang tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kita harus tetapkan Allah itu maha pendengar, maha melihat, dan sebagainya. Baik. Kemudian, ya, dikatakan apa? Wa subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ar. Ya, di sini para jemaah sekalian, jarak antara langit dan bumi itu bisa jutaan kilometer. La ya'lamu qadrah illallah jalla wa ala. Tidak ada yang tahu siapa jarak antara langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang banyak bertasbih,
Orang yang banyak bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Dia akan apa? Akan berinteraksi dengan makhluk yang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kita akan berinteraksi secara langsung dengan malaikat yang akan menjaga kita. Orang-orang yang berzikir kepada Allah akan lebih banyak dikawal dan dilindungi oleh malaikat. Tidak didolimi oleh makhluk. Orang yang berzikir itu, insya Allah Jalla wa'ala akan Allah lindungi dari serangan binatang buas. Kita tahu contoh misalnya, Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau setiap berangkat keluar rumah, dia selalu mengatakan, Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Lupa dia satu saat baca Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un. Akhirnya apa? Dia kesantok ular. Jadi diserang ular dia. Ternyata setelah diobati, alhamdulillah selamat. Dia ingat, dia lupa keluar rumah dengan Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Ini doa. Kata Nabi alaihissalam, siapa yang baca ini, dia tidak akan pernah dibahayakan oleh suatu apapun, termasuk binatang buas. Mungkin ada di antara jamaah mau coba ke Taman Safari, ya keluar dari mobil ke kandang macan gitu. Baca aja Bismillah. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau diserang berarti dikirnya kurang khusyuk. Ya, coba. Kalau saya nggak berani nyobain, mungkin ada di antara jamaah ada yang mau nyobain ya. Tapi ya kita jangan cari mati tentunya. Tapi ketika kita di luar ya dugaan misalnya kita bertemu macan dan kita tidak berencana itu, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Sama alim. Allah jaga. Dan itu makna ya subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samil ard. Jadi kalau kita berzikir, kita akan apa ya? Kita akan bersenyawa dengan seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Semuanya para jemaah, petir tidak akan menyambar kita selama kita berzikir. Karena mereka juga berzikir, petir itu. Halilintar itu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Baca aja subhanallah yusabbihu bihamdi wal malaikatu min khifati. Di mana daerah yang paling keras petirnya? Daerah Bogor. Banyak berzikir seperti bacaan Nabi alaihissalam. Insya Allah dia tidak akan pernah menyambar orang yang berzikir kepada Allah. Itu makna tamla'ani atau tamla baina sam'ar. Jadi orang yang banyak berzikir, orang yang bertauhid, makhluk Allah tidak akan biarkan makhluk menyerang dia. Allah tidak akan pernah biarkan makhluk kecuali jin dan manusia ya. Ya, tentu ada bacaan lain, tapi secara umum juga Allah akan jaga. Allah jaga kita. Allah akan jaga kita dari kezaliman, dari serangan, dari apapun ketika kita ya membaca zikir, terutama subhanallah walhamdulillah. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, salat itu cahaya. Kenapa salat dikatakan cahaya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dia menjadi cahaya, cahaya hidayah, cahaya hati, hati lebih tenang. Cahaya wajah orang yang salat itu lebih cerah. Coba aja Anda pergi, lihat setiap Ahad pagi, orang-orang yang tidak pernah sholat, mereka-mereka yang berangkat ke gereja, lihat mukanya. Wallahi, saya setiap hari Ahad lewat ya dari rumah saya ke Depok, itu saya melewati orang-orang, perempuan-perempuan yang mukanya cantik, tapi tidak cerah. Beda orang yang pernah wajahnya tersentuh oleh wudhu, wajahnya yang sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Ini bukti bahwa memang salat itu cahaya. Wajahnya lebih menarik, ya, cahaya hati lebih tentram. Salat cahaya di kuburan, ketika dia adalah satu kegelapan, karena akhirat itu kegelapan, kubur itu kegelapan, tapi menjadi terang benderang dengan adanya cahaya salat. Cahaya di mahsyar, cahaya nanti di sirat. Itu yang maksud Nabi alaihissalam. Dia cahaya. Nurun fil qalb, nurun fil lisan, nurun fil wajah.
Nur fi husnul, cahaya. Dia akan bermanfaat bagi orang lain. Itu cahaya. Dia akan mengharumkan nama baik. Kalau orang mau baik, ya sholat. Dan itu cahaya. Makanya orang tidak akan pernah mengharumkan nama baik keluarga kecuali dia sholat. Makanya kalau kita punya anak, yang pertama kali kita sampaikan, nak, bertauhid kamu. Yang kedua, jaga sholat dimanapun kamu berada. Jangan kita mengatakan, nanti kamu jangan macam-macam ya, jangan pernah merusak nama baik keluarga. Gak usah. Sholat itu cahaya. Dia akan menjaga nama baik, cahaya bagi keluarga. Kalau anak kita sholat. Jadi cukup kita bilang, apa? Jadilah kamu, nak, anak yang selalu menjaga sholat. Dimanapun kau berada. Walaupun kamu di atas tetap sholat. Jangan pernah, ya, kedudukanmu di atas melupakan kamu dari sholat. Jaga sholat. Rasul bersabda, sholat itu cahaya. Ya, cahaya. Sholat itu sebab istiqomah, cahaya istiqomah. Dan juga penenang hati yang paling pasti itu. Ketika Nabi mengatakan, "Oh, sholat nur, penerang hati, penyejuk jiwa." Makanya Nabi mengatakan apa? Nabi menjelaskan, menafsirkan sendiri makna cahaya. Makna sholat itu cahaya. Apa kata Nabi? "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Penyejuk hatiku adalah sholat. Jadi orang yang ingin tenang, sholat. Sholat dengan khusyuk. Kemudian juga Nabi berkata, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Karena sifat dasar manusia apa? Pelit, kikir. Kalau dia berani mengorbankan sebagian hartanya di jalan Allah, berarti dia tidak pelit gitu loh. Berarti dia beriman. Makanya orang yang pelit itu dia tidak beriman sebetulnya. Karena dia masih perhitungan sama Allah. Sedekah itu berat, mengeluarkan sebagian hartanya. Ya, ikhlas lillahi jalla wa ala. Dia mau nggak berbagi dengan orang lain? Kalau dia nggak mau, berarti dia bohong. Karena orang beriman itu suka berbagi, suka bersedekah. Makanya kata Nabi, wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti, yaitu bukti kejujuran imanmu. Kemudian Nabi SAW bersabda, wasabru dhiya. Sabar itu apa? Sinar, panas. Makanya matahari itu dhiya, dia mengeluarkan sinar. Sementara bulan itu cahaya. Karena cahaya itu nggak panas. Tapi Nabi mengatakan sabar itu panas. Kenapa? Karena berat, panas. Orang tuh mau sabar itu nggak mudah, berat. Alaihi masyaqqah. Ada apa ya? Bikin berat. Jadi orang sabar itu tidak mudah, berat, panas. Orang gerah dengan sabar itu. Makanya banyak orang yang keluar dari kesabaran. Mencakup tiga sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Aduh, sabar yang paling berat itu apa? Sabar dalam ketaatan. Sabar tetap tetap bertauhid. Waduh, berat sekali. Gerah, orang bilang. Waduh, kita udah nggak kuat deh. Gerah, kalau bahasa kita gerah. Udah gerah dah. Orang Jakarta bilang, ah, udah gerah kita tauhid, gerah dah. Nah, itu berarti memang sabar itu memang apa? Sabar itu sinar, panas. Dan itu sahih menjadi orang yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam tauhid, sabar di atas sunnah, sabar di atas yang halal. Oh, gerah orang. Gak kuat. Hari gini tauhid, aduh, gerah. Hari gini sunnah, gerah. Hari gini halal, aduh, sok bersih dah. Gerah, karena sadaqah Rasulullah. Rasul mengatakan, "Oh, sabru dia." Sabar itu bikin orang gerah. Dia panas. Dia, ya. Yang paling berat sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dari maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar itu para jamaah dalam musibah artinya bukan berarti ikhlas, beda. Syekhul Islam membedakan antara sabar dengan ikhlas, beda. Menerima itu beda. Sabar itu artinya menahan diri. Kalau menerima itu ridho, itu tingkatan lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar itu artinya apa dalam menghadapi musibah? Yaitu apa? As-sabru anit tasakhat qalbi wa anit tasakhatil lisani au qaul awil qauli was-sabru anit tasakhat fi'li. Jadi orang sabar itu dia menahan diri dari apa? Dari mencaci maki dengan hatinya. Mencaci maki Allah dengan marah dengan hatinya. Jadi berbuat maksiat dengan hati. Sabar itu apa? Menahan diri dari bermaksiat dengan lisan. Menghina Allah, mencaci maki Allah, menyalahkan takdir. Sabar itu apa?
Menahan diri dari maksiat secara perbuatan. Jadi menahan diri itu namanya sabar. Tidak menahan diri dari perbuatan yang haram. Itu namanya sabar. Adapun menerima, ikhlas, menerima musibah, itu namanya ridho. Itu lebih utama. Makanya kata Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, sabar itu wajib, tapi ikhlas itu sunnah. Ridho menerima takdir yang pahit, itu sunnah. Afwal. Jadi tidak semua orang Islam wajib ikhlas menerima musibah, tapi wajib sabar, menahan diri dari segala yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir Nabi mengatakan, Al-Qur'an itu hujjah laka wa alaik. Al-Qur'an itu bisa jadi penyelamatmu loh, atau yang akan mencelakakanmu. Bagaimana caranya Al-Qur'an bisa menjadi penyelamat? Ketika kita memahami Al-Qur'an dengan benar dan mengamalkannya dengan benar. Apa yang membuat kita celaka? Ketika kita memahami Al-Quran seenak jidat kita. Demi kepentingan kita, kita gunakan ayat. Kita hidup dari Al-Quran, menjual ayat Al-Quranul Karim. Ya, kita jual ayat, hidup dari Al-Quran. Kita kotak-katik Al-Quran untuk kepentingan kita. Atau kita mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan dan keinginan kita. Bukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamalkan Al-Qur'an sesuai dengan petunjuk Rasul dan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi orang yang selamat dengan Al-Qur'an yang memahaminya dengan benar dan mengamalkannya dengan benar. Itu syaratnya. Dua, kalau ingin selamat dengan Al-Qur'an, dia harus mengamalkannya, memahaminya dengan benar. Memahami dan mengamalkannya dengan benar. Kalau tidak, dia akan mencelakakan kita. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, seperti itu para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian terakhir Nabi mengatakan, kullun nas yagdu fabai'un nafsa. Manusia setiap hari dia akan apa ya? Dia akan menjual dirinya. Menjual dirinya apa? Menjual dirinya ke neraka maksudnya. Dia menyodorkan dirinya ke neraka. Itu kita sudah menyodorkan diri kita. Kapan kita bebaskan diri kita dari api neraka? Kapan kita tidak jual diri kita ke neraka? Ketika kita membayar diri kita dengan iman dan amal soleh. Jadi kita beriman amal soleh itu artinya kita minta, ya Allah saya tebus nih, jangan masukkan saya ke neraka ya Allah. Dengan apa? Dengan amal. Dengan apa? Dengan iman. Makanya setiap hari kata Allah, kata Nabi alaihissalam, manusia itu menjual dirinya, jual diri dia. Makanya orang kafir jual diri, bukan hanya pelacur. Kayak hadis Nabi, istilah ini. Jadi kita sering menggunakan istilah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi yang menjual diri bukan hanya pelacur. Orang kafir menjual diri dia. Ya, ahlu bidah menjual diri dia. Pelaku maksiat menjual diri dia. Itu menjual diri namanya. Kayak ini kata Nabi, yaghdu fabai'un nafs, dia yang menjual dirinya. Lihat Nabi Muhammad, fabai'un nafsa. Setiap manusia itu menjual dirinya. Makanya kita bilang, bisa saja kita nasihati orang yang berbuat syirik. Anda jangan jual diri Anda ke neraka. Selamatkan, tebus diri Anda di neraka. Selamatkan neraka dengan apa? Dengan bertauhid, dengan beramal soleh, dengan beriman, dengan bertauhid. Kalau ada orang berbuat bidah, kita bilang, tinggalkan yang tidak ada tuntunannya. Anda sedang menjual diri Anda ke neraka. Selamatkan diri Anda dari api neraka dengan kembali kepada sunnah. Bayar. Jadi kita bertauhid, itu bayar. Ya Allah nih, saya bayar. Pakai tauhid ya Allah. Jangan biarkan diri saya dilumat oleh api neraka. Saya tidak mau jual diri saya ke neraka. Jadi kita ini sedang jual beli sama Allah. Mana Anda bayar? Mau selamatin neraka? Anda mau beli surga? Sini, mana bayar? Pakai apa? Pakai iman. Pakai iman, pakai amal soleh. Walaupun ujungnya rahmat, tapi kita ini ingin beli surga dengan iman amal soleh. Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya, jual itu. Tapi kalau kita tidak bayar
dengan iman amal soleh untuk membeli surga, berarti kita jual diri ke neraka. Jual diri kemana? Ke neraka. Gampang, nggak usah beriman, nggak usah beramal soleh. Kita jual diri ke neraka. Itu aja. Ini kata Nabi alaihissalam. Tapi kalau kita mau beli surga, nggak mau jual diri kita, mau beli surga, ya beli. Pakai apa? Iman. Beli apa lagi? Pakai amal soleh. Makanya kewajiban kita dua di dunia. Iman, amal soleh. Iman artinya tauhid. Amal soleh artinya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita pada hari ini. Penjelasan dari hadis yang ke-23. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan barusan. Barakallahu fikum. Demikian tadi sesi pertama telah kita ikuti dan simak bersama. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, di mana itu sesi interaktif tanya jawab. Kami mengundang para sahabat untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga menulis di kolom chat dan akan kami bacakan pertanyaannya. Udah ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari kolom chat ini, bisa Ana bacakan ya Ustadz ya. Nah, Bismillah. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, apakah saat mendapat musibah lalu kita menangis merupakan bentuk tidak sabar? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Sukron. Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat Ibrahim, dia menangis. Apakah beliau artinya tidak sabar? Nah, Rasulullah SAW nangis. Manusia yang paling sabar, beliau nangis. Lalu seorang sahabat yang bernama Amr bin As saat Muwaqqah, saya lupa, kata beliau, ya Rasulullah, kau menangis. Karena beliau memahami sahabat itu, kalau nangis berarti nggak sabar. Apa kata Nabi Alaihissalam? Ya Amr, inna hadi rahmah. Orang lagi kena musibah nangis, itu berarti apa? Ini adalah rahmat yang Allah berikan. Karena saya kehilangan anak ini. Apa salah? Ya, jadi orang nangis ketika tertimpa musibah itu tidak mengurangi kesabaran. Karena nangis itu bukan yang haram. Kan tadi sudah disampaikan. Sabar itu menahan diri dari sesuatu yang haram, baik secara hati, lisan maupun perbuatan. Selama kita tidak melakukan perbuatan haram, misalnya kalau sakit mengatakan, aduh, aduh, ya Allah, nggak kuat. Apa itu haram? Enggak. Ungkapan itu ungkapan sakit. Ungkapan apa? Penderitaan dia nggak kuat menahan sakit. Boleh. Hanya nanti dicatat. Makanya Imam Muhammad mengatakan, saya nggak berani kalau sakit bilang, aduh, aduh, nggak berani. Kenapa? Takut dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kalau ucapan apapun yang kita ucapkan, pasti malaikat akan mencatat. Masa catatan amal saya, aduh, 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 kata Imam Muhammad. Dia nggak mau itu. Makanya, kalau bicara sabar, kita bilang aduh aja nggak ada masalah. Karena itu bukan suatu yang haram secara lisan. Yang haram itu kalau kita lagi kena musibah, berburuk sangka kepada Allah. Kemudian lagi kena musibah, kita nyalain Allah. Ya Allah, kenapa saya gitu? Kenapa harus saya, nggak orang lain? Saya tuh muslim, saya itu taat. Kok saya melulu, saya melulu. Nah, menyalahkan Allah. Jadi ketika kita dalam menghadapi musibah, melakukan perbuatan haram, baik dengan hati kita, lisan atau dengan perbuatan kita, nah baru tuh kita berarti keluar dari kesabaran. Tapi kalau selama belum ada perbuatan haram yang kita lakukan, masa manusia nggak ada yang sempurna ya. Jadi kalau tidak berbuat haram berarti masih dalam koridor koridor sabar. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Demikian penjelasan dari Ustaz, semoga dipahami oleh penanyanya. Selanjutnya Anda bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh ketika bersedekah berharap dimudahkan segala urusan oleh Allah selain sebagai kewajiban menjalankan perintah Allah? Jazakallah khairan Ustaz. Gimana? Tadi pertanyaannya? Mohon diulang. Pertanyaannya, apakah boleh ketika bersedekah berharap dimudahkan segala urusan oleh Allah selain sebagai kewajiban menjalankan perintah Allah?
Boleh tidak? Boleh, boleh, boleh. Ya. Asalnya begini, ya. Asalnya amal ibadah, termasuk sedekah itu lillah. Jadi jangan mengharapkan dari ibadah kita manfaat dunia, kecuali yang diizinkan oleh Islam. Misalnya, Islam mengizinkan kita bersilaturahim, berharap umur panjang, rezeki berlimpah, dimudahkan. Itu boleh. Karena Islam memberikan bonus. Yaitu boleh kita dari silaturahim, misalnya mengharapkan bukan hanya pahala, tapi juga mengharapkan rezeki yang dimudahkan Allah, umur panjang. Karena Nabi alaihissalam mengatakan, man habba yubsata li fi rizqi, wa yus'alu fi athali farasai falyasir rahimah. Barang siapa ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Nah, kalau tidak ada iming-iming dunia, ya buat apa kita bersilaturahim? Jadi boleh. Sedekah juga begitu. Kita misalnya sedekah supaya diangkat bala misalnya, supaya diangkat penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh, ya. Tapi kata Imam Ahmad yang lebih dominan jangan lupa ikhlasnya. Boleh kita mengharapkan apapun daripada dunia ini, kemudahan urusan, sembuhnya penyakit, ya dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa yang lebih dominan ikhlasnya. Karena itulah yang menentukan pahala. Tapi kalau yang lebih besarnya adalah harapan kita sembuh, harapan kita dimudahkan urusan-urusan dunia kita, jadi pahalanya lebih dikit. Makanya yang lebih dominan adalah ikhlasnya Allah Ta'ala. Suaranya nggak terdengar ya. Apaan? Belum, masih di mute. Baik, eh, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Hmm. Anda bacakan. Bismillah, Pak Ustadz. Bolehkah Muslim menerima donasi dari orang kafir? Misalnya Boleh, ada teman yang bolehkah boleh. Muslim menerima donasi dari orang kafir? Misalkan ada teman Boleh, yang menggalang selama dana. sumbernya bukan sumber yang haram. Karena tidak ada dalil mengharamkan menerima donasi dari orang kafir. Boleh. Selama sumbernya haram. Orang kafir, orang muslim pun kalau dari sumbernya haram kan nggak boleh terima. Misalnya dia bandar judi. Dia Hmm. bos diskotik. Dia seorang rentenir. Boleh nggak kita terima donasi dari orang kafir atau orang Islam yang rentenir? Orang Islam yang muamalah sama riba. Boleh nggak kita menerima sumbangan donasi dari orang Islam yang apa namanya kerjaannya di bank? Dia seorang petinggi bank, BUMN misalnya. Nggak boleh, karena haram gajinya. Nggak usah bicara orang Hmm. kafir. Orang Ya, Islam aja, donasinya nggak boleh kita terima kalau sumbernya itu haram. Kalau orang kafir, kita nggak tahu. Para jemaah, hukum Islam itu yang bersifat zahir, yang kelihatan. Kelihatannya nyumbang, terima. Jangan tanya, nih sumber dari mana nih? Ah, itu nggak boleh. hmm. Jangan mempersulit diri sendiri. Kalau ada orang Islam mendapatkan donasi atau sumbangan dari orang kafir, terima, boleh. Nggak ada masalah, kecuali kita tahu dana tersebut sumbernya dari yang haram. Nah, kita nggak boleh terima. Jadi begitu ya. Karena Allah katakan, La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, ya. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kalian untuk bermuamalah dengan orang-orang yang memerangi kalian, untuk bermuamalah dengan orang-orang yang mengusir kalian. Selama kalian bermuamalah dengan baik, silahkan kata Allah. Termasuk muamalah adalah hubungan membantu, memberikan sumbangan, boleh. Boleh nggak Ustadz misalnya gini, kita ingin menggalang dana untuk sumbangan orang-orang yang korban bencana. Lalu kita buka donasi, yang nyumbang Yayasan Buddha. Boleh atau tidak? Boleh. Terima, apalagi kalau dari masyarakat biasa Muslim, sumbangannya kecil, tapi dari mereka cuma 1 miliar. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Bagaimana Ustadz? Saya nyumbang. Ternyata seorang pengacara Hotman Paris itu nyumbang 1 miliar. Terima, terima walaupun dia Kristen.
terima. Ya, Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Demikian penjelasan dari penanya, semoga dipahami oleh penanya. Selanjutnya, Anda bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, di kolom chat lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Makna sholat itu adalah nur. Apakah makna cahaya ini yang memancar dari wajah seseorang ketika kiamat atau sebagai penerang untuk mencegah perbuatan mungkar? Semuanya, mencakup semuanya. Nur Semuanya. sini mencakup semua. Cahaya wajah, nanti di akhirat, dia akan menjadi cahaya. Ghurra muhajjalina min athar wudu. Seorang yang di mukanya itu akan cahaya, bercahaya dari dampak apa implikasi dari wudhu, dampak dari wudhu, juga dampak dari sholat. Juga cahaya artinya dia diberikan istiqomah, cahaya istiqomah. Dia terjaga dari perbuatan maksiat, bisa. Makanya kan Nabi berbicara umum. Wassalatun nur, ya. Wassalatun nur, salat itu cahaya. Cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Wallahu a'lam. Juga cahaya waktu menyeberang Sirat ya Ustadz ya. Nah, cahaya di sirat, karena di sirat itu gelap. Nah, ya. Gelap Oh, gulita, baik. gelap gulita. Makanya coba lihat ya, dari mana kita tahu, eh, jadi kita ini nggak tahu di depan tuh neraka gitu. Nah, Ya, bayangkan kita bayangin api api neraka ya. Saya dalam kajian tentang matahari diterangkan bahwa kobaran api, satu kobaran api di matahari itu sebesar bumi. Jadi api yang berkobar di matahari itu dari jutaan kobaran ya. Satu kobaran api matahari itu sebesar bumi. Gimana kobaran api neraka jahanam? Ya, Insya dan Allah. subhanallah, ya, Allahu Akbar. Ketika manusia berada di depan sirat yang sirat itu di atas neraka jahanam, orang itu tidak bisa melihat di depan dia, gelap gulita. Makanya orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik itu bilang, karena mereka pura-pura Islam, di akhirat ketahuan belangnya. Coba lihat surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat 13. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan bilang ke orang beriman, "Hei kalian kok cahayanya banyak?" kata dia. "Tunggu dong, jangan tinggalin kami. Kami ini nggak bisa ngeliat nih," kata dia. "Nah, tapi minurikum, minta dong cahaya kalian." Mereka minta karena di sirat itu gelap gulita. Jadi orang itu akan mendapatkan cahaya sesuai dengan amalnya selama di dunia. Semakin tinggi amalnya, kualitasnya, apa kuantitasnya, waduh itu cahayanya terang benderang. Makanya nanti ada orang melisirat seperti kilat, ada yang seperti orang naik kuda dengan cepat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang ngesot, ada yang ya seperti itu, tergantung dengan amalnya. Karena jelas sekali terang benderang. Lihat Al-Hadid ayat 13. Naktabis min nurikum kilar jawarakum. Jangan tinggalin kami dong. Ini loh ada orang di belakang kalian, kata orang munafik. Faltamasi nura, bagilah neraka, bagilah cahaya kepada kami. Wadhuriba bainahum bisur, dan mereka terhalang oleh pagar. Nggak bisa mereka minta cahaya. Dibagi boro-boro, nggak ada. Orang beriman akan pelit dengan pahala mereka, karena di saat itu yang mereka butuhkan pahala, bukan duit. Pahala itu yang memunculkan cahaya, yang memancarkan cahaya. Ya, nih dalil-dalil bahwa di depan sirat itu gelap gulita, gelap. Makanya apa kata Nabi Alaihissalam? Wattaqid dzulma, fa inna dzulma dzulmatu yaumal qiyamah. Tapi ingat loh, kita mungkin sholat bercahaya, sedekah cahaya, umroh cahaya, itu akan redup kalau kita dolim sama orang. Cahaya Hmm. sholat kita redup, hilang. Cahaya puasa Ramadan kita hilang kalau suka zalim sama orang. Jadi orang itu jangan cuma sibuk ibadah, tapi juga jangan pernah zalim sama orang. Makanya kata Nabi apa? Wattaqid dzulma fa inna dzulma dzulmatu yaumil qiyamah. Jangan pernah zalim sama orang kata Rasul, karena kezaliman itu dapat menimbulkan kegelapan. Apa kata Syekh Utsaimin? Maknanya apa? Orang sholat, ngaji, puasa, umroh, haji, apa ini, tapi ingat dia berbuat sama orang zalim, habis itu cahayanya.
Bisa-bisa lewat sirat kegelapan dia. Loh, kan saya sholat. Kok saya nggak bisa lihat dari kasih cahaya? Anda zalim sama orang. Jadi gitu para jemaah. Perhatikan dari sini. Hablum minallah juga hablum minan nas. Wallahu a'lam. Baik, syukron. Jazakallah khairan Ustaz. Eh, Anda bacakan pertanyaan di kolom chat Baik, selanjutnya terakhir ya, Ustaz. pertanyaan terakhir. Oh, baik Ustadz. Terakhir ya, ternyata Ustadz ada urusan selanjutnya. Baik, eh, Assalamualaikum Ustadz. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi. ini Afwan terkait dengan keikhlasan. Bagaimana cara atau tips meningkatkan kesabaran kita dalam menyikapi syariat Islam yang terasa berat? Barakallahu fikum. Islam itu nikmat, bukan berat. Allah Jalla wa'ala mengatakan syariat Islam itu nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mat. Hari ini Islam aku sempurnakan dan sekaligus sebagai nikmat yang paling sempurna. Syariat Islam itu nikmat. Apa yang membuat Islam itu terasa berat? Yang membuat Islam terasa berat syariat Islam. Yang pertama, faktor dosa. Faktor dosa. Satu. Yang kedua, faktor lemahnya cinta kepada Allah. Bagaimana kita merasakan nikmatnya sholat, syariat jilbab, syariat ini, syariat itu. Di dalam hati nggak ada rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Orang itu kalau mau menikmati suatu, ya harus cinta, mencintainya. Bisa nggak kita berumah tangga dengan orang yang kita kita tidak cintai? Wah berat, nggak ada nikmatnya, beban itu. Jadi dua yang membuat orang tidak kurang merasakan nikmatnya syariat, malah lebih kepada beban. Pertama, hati yang lebih cinta kepada makhluk, kepada dunia. Yang kedua, ya karena faktor dosa yang dibiarkan tidak segera diatasi dengan taubat, istighfar kepada Allah. Makanya perhatikan, Nabi dalam doanya selalu minta apa? Ya Allah, jadikan hatiku hati yang cinta kepadamu. Lihat, supaya beliau bisa menikmati syariat Islam. Itu Nabi yang membawa syariat Islam. Salah satu doa Nabi, Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal li fariqil hubbik. Ya Allah, jadikan hatiku hati yang cinta kepadamu. Cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Cinta kepada amal yang mendekatkan diriku kepadamu. Doa itu, tolong. Yang merasa syariat itu berat. Baca doa itu. Yang kedua, Nabi alaihissalam, beliau nggak punya dosa. Tapi karena dosa itu dapat membebani hati, membuat kita ini merasa Islam itu berat. Tidak bisa menikmati syariat Islam. Makanya Nabi tidak punya dosa, tapi bertobat 100 kali dalam sehari. Coba direnungkan, kenapa Nabi dalam sehari 100 kali taubat? Dia nggak punya dosa. Tujuannya apa? Bahwa taubat itu mendekatkan seorang kepada syukur. Apalagi dari situ kita belajar dari Nabi alaihissalam bahwa taubat itu dapat membuat kita menikmati Islam, menikmati ajaran Islam. Makanya Nabi dekat dengan Islam. Karena beliau itu panutan. Harus jadi contoh. Kalau beliau nggak jadi contoh, siapa lagi? Karena beliau harus jadi contoh, menikmati. Karena beliau itu manusia juga loh. Supaya beliau selalu jadi panutan, sempurna terus dalam menjalankan syariat Islam. Makanya beliau bertobat pada Allah. Dalam satu hari 100 kali. Jadi solusinya, bagaimana kita bisa merasakan Islam itu nikmat, bukan beban? Pertama, belajar agama. Agar kita mengenal Allah dan mencintainya. Yang kedua, banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kalau ada yang benar mutlak dari Allah Jalla wa ala, kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang sampaikan di sela-sela kajian, semata-mata dari syaitan dan dari kebodohan saya adalah hamba yang sangat bodoh dan fakir. Ilallah Jalla wa ala wa ila rahmati wa afwi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah alamin. Saya kembalikan kepada moderator, silakan untuk ditutup dengan majelis. Saya mohon izin ya untuk kajian ini, saya mohon izin. Insya Allah kita akan diberi taufik oleh Allah kita bertemu lagi di majelis berikutnya. Berarti berikutnya yaitu pembahasan hadis yang ke-24 ya. 24 Ustaz. Hadis yang ke-20 Nah, 24 yaitu hadis apa namanya? Yang berikutnya ya. Berarti hadis Abi Dzar Al-Ghifari, hadis Abi Dzar Al-Ghifari.
Ini hadis sangat menarik sekali. Jangan lewati kajian ini, sangat menarik dan kita akan jabarkan insya Allah hadis ini insya Allah. Karena ini hadis panjang. Hadis Insya panjang Allah. riwayat Muslim. Baik, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Ya, dari Zoom. baik. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustadz, atas ilmu dan nasihatnya yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan pada Ustadz dalam berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat yang telah hadir dan turut berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang tadi didapatkan hari ini menjadi ladang kebaikan bagi kita semua dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Eh, untuk informasi kajian selanjutnya, insya Allah pekan depan hari Sabtu ya, tanggal 25 Januari, hari Sabtu, jam 1. Kajian akan diisi dengan narasumber pematerinya Ustadz Arman Amri LC, Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah temanya nanti akan disampaikan dalam undangan flyernya ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengambil ilmu juga beliau pada kajian pekan depan. Bagi para sahabat yang tadi tidak sempat ikut dari awal kajian hari ini, bisa melihat kajian ulangnya di channel YouTube. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe channel MT Sahabat Ilmu Teladan ya, di YouTube namanya MT Sahabat Ilmu Teladan, huruf kecil semua. Kami juga menyampaikan informasi untuk kontribusi dan dukungan dakwah ini bagi para sahabat villa yang ingin membantu dakwah ini dapat melakukan infak melalui rekening BSI yang tertera di flyer undangan ya. Eh, Setiap kontribusinya insya Allah akan berarti dalam memperluas cakupan dakwah dan menyebarluaskan ilmu kepada umat. Terakhir kata mewakili nama pengurus Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan, kami mohon maaf ya pada seluruh sahabat tadi yang ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan kalau nggak salah ada 3 lagi pertanyaan yang tidak sempat disampaikan pada Ustaz karena keterbatasan waktu dan kekurangannya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala upaya dan menjadikan acara ini sebagai amal jariah yang terus memberikan manfaat. Sebagai penutup, ana tutup, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.